Banci ceritakan dulu sedikit ke J asal usul pohon aren. Jadi pohon aren ini asal usulnya orang tua si susah iya, anaknya gutul, anaknya gutul yang kena ngandungnya jadi pola komin gelabaci jadi cariin bapak main nah makanya jadi mau pola jadi mata pencarian orang tua nandai. Makanya segundari iriai mau pola asagundari. Makanya pola enda melalakal dia gunana adi purihna jadi sesapu makanya ijukna jadi sesepuka. Makanya pangkuhna jadi tiang sapo pangkuhna. Enda asal usulna di pohon aren. Bujur ya Pak. Baik, seperti yang kita dengar tadi, begitulah asal usul dari pohon aren yang dimana kita ketahui dari ujung daun sampai ujung akarnya semuanya dapat digunakan untuk kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Asal-usul pohon aren merupakan salah satu cerita rakyat dari Tanah Karo, Sumatera Utara, yang mengisahkan tentang kisah kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Tidak masalah bagaimanapun kesalahan yang telah dilakukan sang adik, namun sang kakak yang dengan baik hati menggantikan semua dosa itu dengan kehidupannya sendiri. Di sebuah desa yang subur di Sumatera Utara, hiduplah sepasang suami istri yang dikaruniai 2 orang anak, seorang putra yang bernama Tari Ilut dan seorang putri yang bernama Brusi Jile. Masa kecil mereka dipenuhi oleh kehangatan dan kebahagiaan. Ayah mereka seorang pekerja yang sangat keras, sementara ibu mereka adalah sosok penyayang yang selalu menanamkan nilai kejujuran dan kasih sayang. Tari Ilut si bungsu tumbuh menjadi anak yang ceria namun sudah tidak sabar. Sementara Brusi Jile sang kakak telah mengalami gadis yang lemah dan sangat bertanggung jawab. Kebahagiaan itu menantikan sejak sang ayah meninggal. Dan mereka terpaksa tinggal di rumah paman mereka. Dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit di mana cinta kasih sayang dari orang tua mereka hanyalah tinggal kenangan masa lalu saja. Karena kenyataan inilah yang mendorong Tari Ilu mencari cara untuk mengubah nasib dengan cepat. Tetapi yang pada akhirnya yang ingin mengubah nasib menjadi cepat tadi membawa pada kehancuran dan pengorbanan suci kakaknya. Makasih ya kak bekalnya. Ini akan jalan nanti. Kakak tenang saja, aku akan jaga diriku baik-baik. Karena aku ini seorang laki-laki. Karena aku juga harus mencari nafkah sendiri. Kita nggak selamanya akan bergantung pada paman. Segeralah pulang. Pergilah Tare, segeralah kembali dan jangan pernah lupakan pesanan di kita. Harus saling menyayangi dan menghormati. Ingat, kata yang paling berharga adalah kejujuran dan kehormatan. Iya deh, kalian pasti akan ingat pesan ini. Dek, jaga adik dulu ya, aku. Ya deh, jaga adikmu.
Beras lagi bakalan dirudang. Dah, Menuju Kak. bandar baru, cuma tenggiring. Rasa nambah serai serenting. Rasa nambah dalan aku kutabulu. Pada akhirnya, Tare Ilo memutuskan untuk merantau ke desa sebelah demi mencari rezeki yang dapat mengubah nasib mereka berdua. Dalam waktu 3 hari, ia telah mendapatkan pekerjaan dengan upah yang cukup memadai. Hari demi hari berlalu, kini rekan-rekan kerjanya mengenalnya sebagai Tare si pekerja keras. Namun, pada suatu sore, Ini gaji kalian dalam minggu ini. Makasih ya bos. Si Tari dapat berapa? Dapat berapa Tari? Bisa lah itu ya kan. Bisa lah itu, Bos. Janganlah Udah kau tiap pulang kerja langsung ke rumah. Ayo kita main apa? Ada pokoknya adalah mainan kita seru. Yakin gak bakal nyesel kau. Lumayan, membungakan uang. Kau mau nggak? Boleh lah, yuk. Lumayan loh, itu dapat 10. Ya. Ini tempatnya nih. Potongan berapa kita? Gimana? Kita Sehabisnya lah. Dengan full. Ya udah. Ayo. Mau nambah. Banyak ya. Banyak ya dapatnya upahnya tadi. Duluan lah si Tarelu. Duluan Tarelu. Skip. Iya. Bisa. Nggak ada lagi. Habis. Belum. Satu lagi. Sekali satunya. Ini kan. Nah, balik modal kau kan pas kami bilang kan. Alah kita. Alah. tanpa disadari, Tare Ilo sudah terjerumus ke dalam rantai perjudian. Perjudian adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kehancuran dalam kehidupannya. Cair kita, cair. Udah lah, dari semalam orang pulang lah aku. Tadi lu, jangan pulang dulu kau. Kami pasang lebih banyak lagi. Ini yang pasangi nomormu yuk. Masa kau membayar, kami aja membayar. Ayo, kita buat kau untung kali ini. Ayo. Ayo, main sekali lagi. Untuk kita nih. Yaudah lah, yuk ya. Nah, aku pasang ini nah. Juga pasang. Jadi,
Cut. Pasang 20. Nah, main kita ya. Cepat lagi. Ah, gitu. Ada kartunya. Aku ini bagi ya. Ya, lagi kering. ada. Ya. Mana ini? Kalau dulu main deh. Wah. Nah, yang bagusan dikit apa kartunya? Nggak ada yang bagus. Kering. Nah, jadi dah. 50 kurang Gus. Terus ya. Terus lagi. Kering. Terus. Kering. Terus kerok. Asli kering weh. Terus kerok saya. Kering weh. Ada ya. Nah. Mas. Bos. Makasih ya guys. Makasih ya teman-teman. Semua atas mainannya. Kering. Pulang. Mana gaji kemarin Jaya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Habis. Dipinjam sama Tare. Sama Tare? Iya. Mana orang yang tunjukkan sama aku? Mana rumahnya? Yang di sana rumahnya. Udah berapa lama dia ngutang ini? Udah ada sebulan. Kenapa lama kali? Menumpuk lah utangnya ini. Kalau aku minta nggak ada uangnya katanya. Mana tunjukkan rumah yang sama aku? Itu yang biru itu rumahnya itu. Ya. Ini rumahnya. Mana di Tarena? Ini Tare. Tare, bayar di utang kau. Banyak di utang kau menumpuk ini. Kenapa nggak bayar? Nanti lah kak, Nggak belum bisa, ada yang dulu kemarin juga kak. belum kau bayar. Kayak mana Yang nih? mana Banyak aku ini. bayar ini kak, nggak ada dulu kak. Nggak bisa, harus sekarang. Bertumpuk nanti dia. Tolonglah kak, Nggak kasih Re. aku waktu kak, nggak ada dulu kak. Apa bang? Mengasih utang orang bisa. Biar menagih kayak gini kalau dia aja. Sabarlah dulu. Tare itu lagi susah nih. Kita sudah waktu situ. Aku nggak mau tahu ya Tare. Besok harus ada uangnya. Enggak, aku nggak mau tahu besok harus ada uangnya. Ayo bang. Tare pun mulai putus asa karena uang yang dikumpulkan belum cukup untuk membayar hutang. Pada akhirnya, Tare memutuskan untuk mengingkari pesan sang ibu, yaitu kejujuran. Tare pun memutuskan untuk mencuri. Abang.
sudah melakukan hal yang telah dilarang oleh Nande. Aku menyesal karena kebutaan semata. Aku sampai di sini untuk mencari nafkah. Kak. Tare, di mananya kau, Den? Sudah 3 tahun kau nggak pulang. Permisi Bapak Ibu, ada nggak yang lihat adik aku namanya si Tare? Oh, yang mau masuk penjara. Kok bisa masuk penjara? Nangko. Main nangko ya. Kemana lagi kok aku cari dek? Pulanglah kau, dek. Kamu kenapa, nak? Kenapa kelihatan sedih banget? Aku sedang bingung nih. Sudah 3 tahun adikku pergi pamit merantau tapi tidak pernah pulang. Kata warga dia diasingkan tapi tidak tahu kemana harus mencarinya. Oh, yang orang yang ditangkap itu ya, nak? Iya nih. Nah, kalau mau di sini penjara masih jauh lagi perjalanan kamu. Semoga Tuhan selalu membantumu dan selalu di sisimu ya, nak. Semoga nanti kelak di depan nanti kamu akan bertemu dengan adikmu ya. Sekarang ibu sarankan kamu untuk naik ke atas puncak gunung sana. Di sanalah kamu menangis meratapi semua kesedihanmu. Oke, nak? Itu nak? Iya, Mi. Terima kasih ya, Mi. Wahai angin, sampaikanlah rinduku pada adik yang jauh di mata. Masihkah kau ingat janji di pagi itu tentang pulang dan tentang keluarga? Aku mencari jejakmu di sini, menapak luka di hutan sepi. Dan jika kau mendengar tangisku ini, pulanglah sebelum senja mengikuti bumi. Adikku, dari ilus tersayang, kau bukan beban, kau hanya cahaya yang hilang. Biar kakak yang menanggung salahmu. Asal kau tahu, kasihku takkan pernah lalu. Ya Tuhan, aku tahu aku takkan pernah bisa melunasi hutang adikku dengan harta. Maka terimalah hidupku supaya menjadi berguna bagi masyarakat yang banyak. Action. Akhirnya aku bebas. Memangnya. Tapi gimana ya kabar kakak? Loh, Tare lu udah bebas? Siapa ya? Aku loh, warga desa yang sebelah sana. Dekat kakakmu. Lupa ini. Nini. Itu ingat. Ada apa nih? Kamu cari kakakmu ya? Iya. Kakakmu mana ya? Nih bilang. Kakakmu itu udah ke puncak dia. Gara-gara mencari kamu. Tidak ada di desa. Terus dia mau ke desa seberang, tapi terlalu jauh. Jadi nih, Ya, Nini kurang tahu sih keadaannya sekarang. Cuman dia lagi berdoa di puncak saja. Coba kamu cek di sana. Mana tahu dia masih di sana atau. jadi bagaimana keadaan kakak saat ini nih? Tidak, aku harus menemui kakak. Kakak. Kakak, di mana kakak? Lah, ini kan suruh kakak. Jangan bilang. Kakak, maafkan aku kak. Aku salah. Maafkan
adikmu yang bodoh ini. Maaf kakak. Maaf, aku salah, aku menyesal. Ampuni aku Tuhan, ampuni kakakku. Setelah menyadari sang kakak telah berubah menjadi pohon aren, Tareilo hanya dapat merasakan penyesalan atas semua perbuatannya selama ini. Namun, apa yang bisa dilakukan? Seperti kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Baiklah teman-teman, sekian video drama pendek dari kami. Dari cerita asal-usul pohon aren tersebut, kita mendapatkan amanatnya yang dapat kita terapkan ke kehidupan sehari-hari, di mana amanatnya itu adalah Tentang nilai-nilai moral seperti kasih sayang saudara, pengorbanan, dan rasa syukur atas karunia alam. Jadi teman-teman, dari cerita ini kita dapat ambil suatu bagian, yaitu mana pengorbanan seorang kakak demi adiknya yang memfungsikan dirinya sebagai pohon aren yang kedepannya akan berguna bagi masyarakat yang banyak, terlebih dari pohon, akar, daun, dan buahnya semua berfungsi bagi masyarakat sekitar. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima selamat kasih menonton Bang dan Teo. jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hiduplah sekarang. Ya, separah. Mengutangi orang nomor 1. Unimed Jaya.